Tritek no mistake. Woi, 3 kali tek udah bisa dilebokno bagian iki, Ding. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita berdua. si rambut jagung. Si rambut jagung kayak Modal. Iya. akan nonton dangdut. Iki temanya seru soro. Iya. Sampai ndak salah nama wingi. Aku sampai ngenteni dek kene lho. Minta disisuki. Soalnya bahas apa wirausaha dan Karyawan. Usaha ke saya sing bahas. Cuma Ya. aku kita punya pandangan berbeda kok. Ndak kita versuskan. Ndak. Nah, tidak kita bentrokkan antara mereka berdua. Iya. Kasihan. Karena nanti saat wirausaha kita bentrokkan, Mayday dia ikut demo. Waduh. Wah. Aduh, Pak. Aja sih, Pak. Dah. Jangan apa-apa, Pak. Nah, kita bentrokkan hari ini, kita berjabat tangan. Iya, Tetap menjadi satu. di mana Mas Rizky adalah wirausahawan. Wow. Dan saya Idrung Murup dan saya karyawan, staf di satu instansi. Tapi kita pernah jadi Keduanya kan? Ya, walaupun tidak panjang waktunya. Ya. Jadi pernah mengalami dua fase itu antara Ya. karyawan dan wirausaha. Terus sekarang yang bener yang mana, milih yang mana? Bukan itu saya. Ya, Yang sedang kita jalani adalah Mas Rizky wirausaha, saya karyawan. karyawan. Yang sedang dijalani, bukan bener-beneran sih. Ya, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Siapa yang lebih enak dan siapa yang tidak enak gitu. Enggak. Sama-sama tidak enak. Ini bantai. Tidak apa-apa. Tuh. Langsung buyar podcast. Buyar yang ini wis. Jadi itu Iya. tanpa menyudutkan salah satu pihak. Enggak, maksudku wirausahawan bukan lebih dari karyawan. Iya. Atau karyawan lebih dari Wirausaha, wirausahawan, enggak. Terus konsep kayak bos-bosan, Siapa pemimpin, siapa yang jadi ya yang dijongoskan. kan ono istilah enak kan lek wirausaha kan bose wajare awakmu ngene. Bosmu ya pelangganmu lek wirausaha. Ya, customer lah ya. Customer dan sing teko pusing awakmu. Pusing Bapak, mau memakani istri dan anak bagaimana? Ya apa? Waduh karyawan pisan. Karyawan ono bose yo tapi yo duduk melambangkan dia lebih free atau apa wirausahawan lebih free ya ndak juga pisan. sama. Kayak iso kene ngatur strategi dhewe. Jadi karyawan iso bisa ada ranah yang bisa kita atur, misalnya kita ada Cuman mungkin kapasitasnya lebih kecil ya, Pak. iya wis ana SOP nih sebenarnya. Iya, karena ada wirausaha itu ana SOP nih. Cuman lek kalian kata nyoba yang SOP sing salah ya monggo. Iya, pasti sana atur. Cuma dia tidak tertulis. Iya. Akhirnya kalian trial error, ada yang trial error. Akhirnya gue sesuai untung. Kayak sing maestro apa pengusaha di Probolinggo ya kan. Maestro. Berarti jempol kanan kan. Jempol kanan mana? Jempol kanan mana. Iya. Soalnya Pak, wirausaha terus kene bahas apa nih wirausaha be karyawan. Yaitu ya podo da enake. Langsung mana? Enggak, maksudnya ono da enake kan. Ono ada enak lah ya Iya. kan. Sama-sama Iya. hidup maksudnya. Dan di era saat ini, detik ini juga iku Covid masih naik-naiknya, Berkecamuk. malah naik lagi dari beberapa bulan lalu Omicron yang berimbas menjadi wirausahawan atau menjadi karyawan tambah susah. Tadi cuma beberapa lowongan Pak. Oh iya, ada beberapa perusahaan besar yang sedang Di Probolinggo. di luar Probolinggo. Oh, di luar Di Probolinggo. Probolinggo, di luar Probolinggo banyak. Lagi ngerekrut karyawan.
Ingin ikut karyawan. Kok ini kontradiksi be omonganku. Aku ngomong Covid gara-gara Covid penggawean angel lu. Pak. Iki ana lowongan. Mungkin setelah Pak, setelah dipotong di-cut karyawannya, perusahaan bingung, "Puh, nang dian karyawanku. Balik." Oh, bisa. Mungkin bisa jadi seperti itu. Oke. Gitu. Nah, Saat itu Covid naik, sedang terganggu perusahaan, akhirnya di-cut kan. Nah, mungkin ada beberapa fase yang sudah mulai naik lagi Terbenahi, perusahaan ya ya. kan, dan membutuhkan karyawan. nah, teman-teman kita circle kuae sing butuh penggawean yo akeh. Banyak. Saudaraku yo ono. Walaupun dia sudah punya wirausaha tapi masih pingin berkaryawan. Apa sih? Berkarya berarti. Karyawan kan orang yang berkarya. Iya, karyawan. Di atas, di bawah bosnya. Iya. Termasuk Uma ada rencana lamaran nih. Oh iya. Pengen nyoba. Pengen nyoba menjadi jomos. Nah, Selamat datang. di dunia tipu-tipu. Nggak. Ya apa iki persen ini? Persen ini ya. Gini, dalam artian ingin mencoba hal baru gitu. Nah, untuk pengalaman baru. Ya, apa, Pak? pengalaman baru. Mak di wirausahaan cukup lama, Pak. Berapa tahun, Pak? Hampir 2 tahun. Iya, 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Jempol kan mulai numpak tosa, Pak. Itu udah dihitung gitu. Nggak dihitung, Pak. Karena kan itu kan cuman saya setelah selesai sidang menunggu wisuda kan. Timbang gabut ya kan. Timbang gabut. Dodol kopi. Nggak tosa. Oh, di dulu berarti 1 tahun. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Bosan numpak. Terus pengen nyoba karyawan. Akhirnya setelah wisuda dapat ijazah kan nyoba pekerjaan kan. Sempet. 2 tahun saya jadi pekerja. Wow, karyawan. 2 tahun jadi karyawan. Akhirnya bosen juga. Bosen. Bukan bosen sih. Lingkungan yang tidak cocok dengan saya. Dan sekarang ngelamar lagi. Iya. Lingkungan yang ini. Menurut saya sangat toksik ya. Seperti itu. Oke, harapannya tidak toksik sih gitu. Iya, harapan tidak toksik lah. Apa tuntutan si dia? Tidak juga. Dia siapa? Cuma di posisi iku ya berarti. Mau mencoba. Mau mencoba hal baru. Ya, saya di posisi mau mencoba wirausaha. Kita switch. Jadi inilah makanya ini dadakan. Kayaknya seru deh kayak. Kita sama-sama saling mau mencoba dunia lain. Dunia seberang. Saya karyawan mau. Kan ada kadang ada istilah rumput tetangga lebih hijau, gitu loh. Kok hijau? Nah, hijau-hijauan. Nah, hijau-hijau banget sih. Tapi ini perspektifku sebagai orang yang penakut dari karyawan ke wirausaha. Ini perspektifku seperti ini. Aku ya pernah wirausaha mbiyen. Dodol apa, Pak? Awak. Iku kan sing wingi, Pak. Bales, Pak. Enggak kan, arek-arek kan nggak ngerti, Pak. Teman-teman kita kan nggak tahu Bapak pernah wirausaha apa, jualan apa, ya kan? Apa jual organ? Kan paling bersih. Kan kotori mana? Iya. Kita dengarkan pengalaman dodolan karikatur. Oh, karikatur. Iya, karikatur. Kaligrafi ya? Kaligrafi enggak? Karikatur ya, teman-teman. Karikatur. Jadi gambar-gambar yang apa? Yuk, gambar wajah. Gambar wajah tapi dibikin kayak kartun ya. Dibikin kartun dan apa jenengnya? Dicampur doodle pisan. Jadi aku wawancara wonge tentang karakternya gimana, terus hal yang disukai, terus kerja di mana. Di doodle di belakang. Itu sesuai. Doodle apa sih? Doodle itu apa? Gambar-gambar apa ya? Kayak coretan-coretan gambar kecil-kecil gitu. Itu di sekitar karikaturnya, iya, di sekitar karikaturnya, dan itu menceritakan tentang personal dari yang digambar itu, fotonya itu. Aku dodolan iku biyen. Saat kuliah dan saat
ngajar juga sih sempat. Nah, itu terus nggak bosen, cuman udah ada yang pesen lagi. Nggak ada di Photoshop langsung iso lagi. Cuma ada iso ono bedanya sih tetap. Ono bedanya karakter yang handmade manual sama yang langsung editan ya. Editan ono bedanya. Dengarkan itu secara editor. Di kepak kamera. Oh iya, editor. Jangan langsung mengedit. Apa sih? Enggak apa saja. Tapi mari ngono aku jadi karyawan. Jadi karyawan suwi 7 tahunan. 7 tahun. 7 tahun. Terus sekarang ya kan kadang apa? Tempat kita bekerja tuh naik turun ya anu nih kestabilan nih. Oh, tak kira sedang berjalan kadang-kadang di jalan bergelombang. Tidak ada jaminan untuk kita tetap di sana. Kita tetap di sana. Wow. Kecuali PNS. Kalau belum PNS tuh ya ada takut-takutnya gitu. Kayak Pak, naik sepeda motor ndak bawa SIM sama STNK, Pak. Ya kan. Kadang-kadang menggok gang. Ono portal. Mbak katanya ngomong 50.000 gitu kan. Nah, Bapak jangan nuduh Bapak. Ono portal. Oh, portalnya udah dibuka. Dibuka ses, tapi bayar itu dulu. Kotor-kotor. Itu jadi kan jadi apa karyawan suwi akhirnya aku terbiasa dengan gaji yang tetap per bulannya maksudnya wes ngerti lah iya aku kerja ada standar ya dek ya iya planning aku tanggal sakmene oleh sakmene jadi aku kok milah-milah untuk kehidupan satu bulan habit untuk berbelanja akhirnya iso rodo wani ngono lho karena ada jaminan di sana kate tuku opo akhirnya apa wis insyaallah kan bulan ngarep ono iki ono tapi kok elek wirausaha ndak ngono yo itu dulu stok saat itu ya iya kan harus lebih bijak sih Pak harus lebih bijak nah dulu stok saat itu kita ndak iso nentukan bulan depan nggak iso cuma kita ono rencana untuk besok pun kita ndak iso nentukan karena fluktuatif banget ndak iso diprediksi untuk perolehan. Iya, untuk perolehan kita nggak bisa prediksi. Terutama jasa-jasa atau udah jenis-jenis usaha sing harian. Harian atau mingguan lah. Nggak bisa diprediksi. Ono sing jasa wirausaha itu misalnya jadi animator Disney. Iku karyawan deh. Karyawan. Maksudnya jasa apa? Gambar komike itu kan freelance itu. Isi Marvel ya. Iya, sekali 3 lembar di ACC prei 3 bulan. Kaya sekali dia. Beda mana lagi kan. Cuma yang kita bahas yang ngono lah harian, mingguan. Itu habit untuk berbelanja, belanja kebutuhan sehari-hari mungkin juga akan berubah, Pak. Akan berubah. Iku yang perlu diperhatikan oleh awakmu, karyawan terus katanya Mbak wirausaha. Karena tidak ada jaminan tiap tanggal sekian Anda dapat cuan sekian. Tidak ada itu. Terus hilangkan persepsi itu. Nah, terus sama apa? Kerugian itu de karyawan tuh ndak mikir. Ya. Kerugian ku lek dadi karyawan yang ngenteni dipecat atau mengundurkan diri. Kerugian baru. Atau kan apa? Shopee Pay Letter di luar kemampuanmu. Itu bukan kerugian, kebodohan. Iya, itu kan ndak iso lek. Lek karyawan kerugian rada kurang terlatih lah. Iya. Nah, gimana lek wirausahawan? Lek mana gawe wong sing teman-teman sing kate sik tas switch ngono. Switch. Alright. Kita kan aku mah kan cuma sing karyawan wirausaha. Iya. Kalau misal intinya dalam situasi apapun gitu loh, saat kita mau memutuskan untuk switch berpindah ya kan, hijrah berpindah kini nih Mbak. Astagfirullahaladzim. Dah, aku maksudnya tolong Mbak. Ya, nah maksudnya kaget aku kok ngomong gini. Masa
menceritakan nih sedih banget. Jadi maksudnya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain yang menurut kita lebih baik gitu. Intinya kan itu. Ya. Saat kita melakukan itu, memutuskan untuk memilih seperti itu, kita juga harus paham konsekuensinya gitu loh. Kondisi-kondisi apa yang harus kita alami saat itu, saat berpindah, kita juga harus paham gitu loh. Apapun itu, dan kita juga harus siap. Ah, itu kesiapan itu kan dari Uma eling dah. Uma mulai siap itu kan berdasarkan mental yang dibentuk Uma didedes setiap harinya. Ya. Kesiapan itu adalah bukan satu titik goal gitu, tapi dilatih tiap hari. Tiap hari, dan itu berubah-ubah. Dan itu berubah-ubah kondisinya. Kondisinya berubah-ubah. Aku perhatikan, Bro. Itu yang harus bisa konsisten sih. Harus bisa konsisten dengan diri sendiri terutama. Nah, itu yang paling susah. Jadi tantangannya diri sendiri ya. Diri sendiri. Nge-street tantangannya bukan orang lain kan, kalau karyawan kan kita orang lain. Iya, orang lain kan, orang sama lain. teman, sama atasan. Atau gitu. objek kerjaan kita sendiri. Ya. Kalau ke wirausaha kita lebih ke diri sendiri sih, Pak. Kita bisa komitmen enggak? Misalnya saya mau buka ini jam 7 pagi. Kita bisa konsisten seperti itu enggak gitu loh. Walaupun di seminggu awal jam 7 tuh belum ada orang misalnya. Itu tetap jam konsisten. itu. Dan misalnya kita soalnya Bang Kiki ini lumayan apa? Tangga wirausahanya itu lumayan tinggi lah. Lumayan stepnya tuh lumayan dulu. Makanya aku takon nang deh. Gak mungkin aku takon nang wirausahawan sing tanggane mau nang isor. Lapo bisa. Soalnya jempol kanan usaha di Bang Kiki ini lumayan lah menurutku. Lumayan rusak. Wong iya. Cuma usahanya dia lumayan lah. Apa? Pingin lah aku kayak DE wisana. Itu. Jadi walaupun dana yang jam itu tetap karena yang diharapkan perubahan habit ya Pak. Iya, habit. Dan orang kan pelanggan kan juga lihat, Pak. Kan ndak turun dari cinta kok, Pak. Enggak, maksudku uang lewat atau siapapun. Oh, saya buka jam ini. Oh, kemungkinan kecil itu loh. Oh, saya buka jam sak ini. Terus kalau kita sudah memutuskan untuk tutup jam 10, jam 11, ya kita harus tetap seperti itu gitu loh. Ada orang, tidak ada orang pun tetap kita tutup. Walaupun kamu bosnya ya kan. Iya. Nah, ngomong nang bos mana akhirnya? Ndak mesti enak bos iku. Ndak mesti enak. Iya, malahan kudu perang be awake dhewe. Iya. Merawan hawa nafsu. Sama mager. Kalau anak muda sekarang mager ya kan. Iya. Itu yang harus kalian lawan. Iya, soalnya apa? Saat kita rebahan dan scroll HP itu reels ya. Kenikmatan yang hakiki. Iya. Itu. Anak sing iya kan? Iya, karena dantan pengalaman pribadi juga pernah, Pak. Jadi sempat, Pak ya? Sempat. Jadi pas mau buka kan saya sudah tetapkan buka jam 10 tutup jam 11. Jam 9 di tempat tidur scroll HP. Anjir, sama ini cepet gitu loh. Jadi ayo dang buka gitu loh. Lek kau ndak gerak, yo ndak mungkin dapat apa-apa gitu loh. Ayo gerak kok ngono loh. Iya. Jadi apa? Ya iku. Memberi semangat pada diri sendiri. Iku lebih susah sih. Lebih susah. Harus pinter-pinter ngakali ya dia. Iya, karena kan kalau misalnya posisi karyawan ya. Masuk jam sekian kantor. Itu kan sudah ada SP dan sebagainya ya kan. Konsekuensinya kan sudah jelas kan. Kalau kita telat dapat SP, kalau ini kita tetap ini. Iya. Punishment-nya juga jelas gitu loh. Sedangkan saat kita berwirausaha itu tidak ada. Tidak ada. Siapa yang mau beri kita SP ya kan? Iya. Dan itu koyo enak. Iya. Sebagian uang dulu enak wis ngene. Itu tidak ada gitu loh. Jadi yang menjadi musuh terberat ya diri sendiri. Iya. Gimana kita bisa konsisten? Itu kalau wirausaha. Kalau yang diperhatikan untuk jadi wirausaha. Ya, dari wirausaha. Sekarang kita tanya yang karyawan. Kalau Anda sudah terbiasa dengan wirausaha, menggali potensi diri. Ya. Menggali potensi diri dan apa senengnya? Sebaik-baiknya. Kalau Anda mau
switch menjadi karyawan, yang harus Anda perhatikan adalah keikhlasan. Keikhlasan ya teman-teman. Keikhlasan penting banget. Ikhlas. Iya. Sabar. Itu yang jadi satu. Sabar, ikhlas, bersyukur. Terus kamu nabung. Itu waktu-waktu Anda yang kemarin untuk memikirkan strategi pemasaran, berubahlah buat mikir ini. Itu dimana teman-teman Anda nanti yang akan bermacam-macam, ada yang toksik, ada yang cari muka, ada yang yang merugikan Anda. Itu cara menghadapinya yaitu tadi kesabaran, keikhlasan. Kita tidak bisa fight semaunya kita, tidak bisa. Untuk kepentingan bersama itu menurutku aku harus memendam ego. Aku udah ngerti mas, ego. Menurutku kudu apa jenenge? Ono jalur ketika kita tidak cocok itu dengan jati diri kita tidak cocok, bukan tidak cocok sama bos misalnya, tidak cocok sama temen kita, satu partneran gitu, tidak cocok. Itu caranya tidak bisa langsung kayak aku udah berwirausaha. Iya, ya mungkin bisa untuk beberapa kasus, cuman menurutku yang aku wes suwe yo. 7 tahun men. Wes suwe dan lumayan suwe gue kan. Iya. 7 tahun sih lek dibanding kanca-kancaku sih agak sing belasan tahun sih. Cuman iku kudu ono cara yang lebih aman, lebih kudu mikirno iku lah. Ojo terlalu indie untuk fight, itu janganlah. Harus cara damai, cara kita woyo. Kan kita iya damai, peace ya. Peace, damai. Rastamania. Nyimeng. Woyo. Kita introspeksi diri gitu. Kita harus dahuluin itulah. Dahulukan itu. Soalnya walaupun kita panserupan itu gerusa-gerusu. Iya, kita gerusa-gerusu. Itu kerjaan orang banyak loh itu. Itu menafkahi orang banyak juga perusahaan itu. Jangan ambil mendahulukan ego. Ambil keputusan yang merugikan banyak orang, jangan caraku. Walaupun itu bertentangan jati dirinya kita harus ambil puter otak. Menipu diri, Pak, bukan menipu diri. Akhirnya keikhlasan. Tetap kalau itu haknya kita akan kembali ke kita. Tuhan kita kan ngajarin ngono kan. Janji bisa. Tenang aja, pasti akan balik. Ya apa carane pasti balik. Oh, itu kurang mungkin sing ragu akhirnya keimanan kita, sing enggak mudun. Tapi lah itu pasti balik. Nah, wis ana statement ngono. Jangan sampai kita ngambil hak orang lain gara-gara itu. Akhirnya apa? Oh iya, akhirnya sama saja. Hak kita akan diambil sama orang lain. Akhirnya kita sama orang itu. Kita akan sama jahatnya sama dia nanti. Karena haknya orang lain yang kita ambil. Teman siapa Anda yang jahat, Pak? Bukan ngaku. Tidak ada, bro. Tidak ada. Tidak, ini sing tak lah. Nah, ini kan pengalaman Mas Yudi ya kan. Enggak duduk aku. Duduk pengalaman yang lain selain Mas Yudi. Aduh. Wah. Saya juga pernah mengalami, Pak, karyawan. Iya, ini contohnya duduk aku tos sih. Iya. Jujur pernah mengalami seperti itu. Ono lah dulur sing paling dekat dan cerita aku kan banyak dari teman, saudara. Tapi aku pernah mengalami sing sampean ngomong mau. Sing lek wis itu menjadi hakmu, saat diambil orang lain pasti kembali kepadamu, dan lewat cara apapun Tuhan pasti ngasih. Iya, sebenarnya kita juga kalau kita ngambil punya orang, makanya keputusan ini jangan gerusa-gerusu kalau langsung cepat mengambil keputusan. Iya, harus diperhitungkan mikir yang lain ya. Kan? Iya, mikir dhisik. Harus siap itu ya teman-teman yang mau karyawan. Enggak. Harus mikirno wong liya lah lebih banyak. Ibu lek wirausaha kan kudu strategi atau apa? Dia memerangi dirinya sendiri kan? Iya. Di awal kan mungkin sebelum bertanding sama orang lain. Dia memerangi dirinya sendiri, kayak bangun pagi,
Misalnya wes, emak tahu rugi Pak? Mengalami kerugian dalam wirausaha. Ya apa? Aku takon nang wong tepat aku. Nggak tahu rugi. Sadina rugi. Alhamdulillah nggak tahu rugi. Iya, nggak tahu rugi. Nggak tahu rugi, tapi mau switch ke karyawan. Kan nggak teli. kon ngefor malaikat. Jenengku Rizky aja. Mesti Rizky aku. Tidak seperti itu. Tidak malaikat pembagi rezeki nih, cuk ngefor arek ini, cuk. Tidak. Cuman saya berpikiran ke depan kan. Karena saya tidak bisa di tempat itu terus gitu loh. Iki wirausaha jenis yang ini saya tidak bisa di itu selamanya. Right. Gitu loh. Saya menyadari itu. Jadi otomatis saya harus mencari pijakan lain gitu loh, Pak. Jadi apa-apa ya. Jadi seharusnya saya mencari pijakan lain. Dan menurut Mak, karyawan adalah pijakan yang apa? Yang bisa saya lakukan saat ini gitu. Untuk menyiapkan tempat saya berkarya selanjutnya gitu loh. Batu loncatan. Alright. Saya suka itu. Untuk HRD ya. Wong iki ndak suwe, Pak. Ndak, Pak. Intinya tak kira mau delok iki, Pak. Gini, Pak. Dalam apapun yang saya kerjakan, saya berusaha untuk semaksimal mungkin gitu loh. Apapun itu. Iya. Cuman kan kita ndak tahu saat kapan kita mau berpindah atau berpindah pijakan ya kan. Ya kayak panjenengan nih kan. Iya. Kok cukup. Nah, baru saatnya pindah nih. Iya. Berarti tetap aslinya Mak ya. Apa? Kepinginnya ekspansi jempol kanan. Ekspansi apa? Membesarkan jempol kanan. Rencana seperti itu. Aslinya iku. Walaupun kerja akhirnya tetap uangnya ditabung buat jempol kanan. Iya. Iya Pak ya. Iya sih. Cuma rencana ada seperti itu. Intinya tidak ada rencana jadi karyawan selamanya. Iya, maksudnya tidak selamanya bisa. Kadang wong ngene Pak. Yus lah kerja karyawan aja lah. Apa? Ndak ono rencana next ngono. Umak sing ngono ndak? Aku ono rencana next. Ono rencana maning kan? Dan niku wirausaha maning. Iya. Ya kan wirausaha maning. Akhirnya balik ke wirausaha. Karena basic orang tua wirausaha, Pak. Kan orang tua, Pak. Iya, secara tidak langsung kan belajar toko itu. Wong tuamu lho jaluk umak dadi PNS. Nah, jujur orang tua enggak terlalu menuntut sih, Pak. Enggak terlalu menuntut. Tapi nangis. Enggak. Cuman orang tua cuman pesan apapun yang kamu lakukan saat ini cobalah untuk bertanggung jawab, itu saja. Entah apapun, mau jadi karyawan, mau berusaha. Berarti nang Oyo ndak apa-apa, Pak. Ya, tanggung jawab. Yeah. Kan yang punya Oyo. Iya kan cek dua kan. Kan aku udah ngomong kan. Aku mah ngerti dewe. Ya kita takap. Gitu. Jadi enggak terlalu menuntut sih orang tua, alhamdulillah. Saya memiliki orang tua yang sangat the best. Berarti karyawan iki adalah percepatan. Enggak juga sih, Pak. Karena untuk dapat modal lebih banyak. Tujuan saya bukan modal. Tapi menyenangkan calon mertua. Bukan. Saya sadar di tempat wirausaha saya sekarang tidak bisa selamanya. Kapanpun ini bisa apa? Tutup. Iya, bukan hancur sih. Tutup. Iya, bisa tutup. Kapanpun bisa tutup. Cepat atau lambat. Gitu loh. Jadi ada mau tutup berarti. Bukan mau tutup. Ngomong cepat atau lambat berarti Mak koyo marine robo deh. Enggak juga. Enggak bisa. Enggak. Udah ono. Karena jujur tempatnya bukan punya saya itu, Pak. Tempat kan iso dituku teko badine, Mak. Cuman kan punya keluarga gitu loh. Ya ono lah ndak iso lah wis ya pokoke. Enggak iso. Enggak bisa. Akhirnya Mak dolek panggil dia. Akhirnya saya harus mencari pijakan lain. Kenapa karyawan ya?
Karena yang muda paling gampang ya. Paling gampang untuk ya ibaratnya gini loh Pak. Orang saat mau jatuh ke jurang kan pasti cakar-cakarnya ini tuh. Iya. Apapun yang dia cakar kan pasti boleh sing kuat ndi kan gitu. Tak kan jadi itu dulu. Nah aku dulu ae omah iki soalnya dua amunisi sih. Amunisi apa? Amunisi. Yo ijazahmu. Iya. Maksudku lah. Ya amunisi ya akar yang kuat itu tadi yang kita injek gitu loh. Jadi omah menurutku ndak nyakar-nyakar. Tapi koyo elegan nggo kacamata ngokang. Wis, koyo Mission Impossible ya. Jadi ini kok saken, Pak. Lagi kan ini saken, Pak, kok kucing ngono. Emak ndak duduk di kondisi sing tak saken nih. Wah, iki di kondisi sing keren ngono. Iya, coba keren. Gawe apa? Kacamata ireng, gawe scope, tak kadoan. Bung serang. Ini kan dak kadoan. Iya, serang. Itu sih. Iya. Jadi meskipun karyawan jangan berpersepsi Anda kan selamanya menjadi seperti itu gitu loh. Iya bener. Harus disiapkan gitu loh. Harus disiapkan. Rencana selanjutnya mau seperti apa? Apakah saya tetap menjadi seperti ini atau gimana gitu loh. Iya. Dan yang paling apa jenenge? Tak tangkep. Kenapa aku udah jadi karyawan mana misalnya aku kan di tempat yang sekarang ya itulah apa kok ngono pengen jadi wirausahawan. Loh, kenapa enggak jadi karyawan di tempat lain aja ngono. Pindah perusahaan. Kenapa enggak gitu aja? Kan lebih gampang ya kan? Amunisi ono. Iya. Ya itu tadi, tapi apa? Bukan ngelihat bos-bosannya atau ya apa, cuman potensinya ada. Bisa. Kayaknya sih ngono. Potensinya tuh ada. Kenapa Anda tidak lakukan? Ya udian, Pak. Soalnya mungkin terbiasa pastiku, benulan wis pasti. Terus ini obrolan kita sebelumnya sebenarnya. Lek diulangi udian itu tak langsung tak kesimpulannya. Jadi ketika mikir orang lain dia yang ngikut saya kayak anak bojo, itu memikirkan kerugian dalam wirausaha itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Urusannya masalah dapur bisa ngebul padahal ndak gawe tumbang. Iya. Masalah itu akan menjadi horor banget kalau kita terbiasa dengan gaji bulanan memang selama ini. Ketakutan itu. Iya, ketakutan dalam kerugian. Bisa memenuhi. Padahal kerugian adalah kayak keharusan dek wirausaha ngono pasti ono iku nih kan? Iya, pasti ada itunya. Dan itu saat ini masih mengerikan dan obrolan kita dulu itu berkesimpulan bahwa rugi itu bukan haknya kita buat mikir. Itu adalah hasil kan ya? Iya, hasil dari perbuatan kita kan. Hasil dari apa? Ya hasil kan DKI kan. Hasilnya yang kita bisa usahakan prosesnya. Nah, wis ndak tahu rugi kateli kan. Jadi aku angel deh ngomong nih, maksudku ngene. Proses kan yang berharga adalah prosesnya. Prosesnya. Ketika kita bukan sendiri lagi, ada anak bojo belakang, maka hasil itu akan mempengaruhi menjadi ketakutan. Walaupun harusnya tetap prosesnya itu harus lebih unggul daripada hasil, tapi akan memberatkan lagi untuk karena kan iya paham seperti itu. Paham. Nah, tapi kenapa aku bersikeras dek wirausaha? Kayaknya ono sih, kono. So aku bener no nyali ki sampai mantep wirausaha. Salah satunya restu orang tua yang penting banget. Saya sih dalam rangka ngomong sih. Dalam rangka membuat presentasi lah. Mungkin gini, Pak. Jangan wong tuane sampean mangan bakso mantep. Pasti mantep. Mantep. Karena Pak yo, biasanya bakso mantep. Duduk kerupuk lagi, Pak. Oh, kerupuk ya. Darus sih. Masalah itu. Tak kira nak temen.
Iya. Jadi ngono rek. Iku wis tips-tips. Oh, enggak sih, tips sih. Cuman gambaran umum lah. Gambaran umum yang perlu diperhatikan. Ya, saat mau switch. Pindah. Kebetulan kita sudah melakukan kedua-duanya. Iya, serai. Mungkin ono sing lebih expert daripada kita. Yuk pasti banyak. Pasti banyak. Sing koyo sing sukses. Nah. Sukses dalam gorong bukan uangnya banyak, tapi dia iso menghandle tanggung jawab ya. Iya. Pasti sudah banyak. Dan kita hanya receh gitu. Remah-remah biskuit Roma. Aduh. Ram. Ada sing keru, Pak. Remah-remah biskuit Roma. Iya. Apa icae saus dek plastik pentol. Sing digene lagi wis metu titik. Oke lah ya. Ya, moga-moga bermanfaat lah buat teman-teman ya. Terima kasih memberi gambaran